Kawan-kawan sekalian, terjadi ketegangan antara Taliban sebagai penguasa resmi Afghanistan dengan pemerintahan Iran, terkhususnya milisi Syiah, yaitu Garda Revolusi. Terjadinya ketegangan bukan sekedar pada diplomasi, tapi sampai pada ancaman-ancaman di mana salah satu komandan daripada Taliban mengatakan kalau Teheran masih terus mengganggu kami, terutama terkait tentang irigasi di Sungai Helmand, maka kami dalam waktu 24 jam akan menguasai Teheran. Kalau kita berbicara Taliban, memang sangat unik. Taliban ini jihadis berakidah Maturidi. Madhab fikihnya rata-rata Hanafi. Kemudian lambang negara mereka adalah bendera Tauhid. Kemudian kalau kita menelisik sejarah, bangsa Pushtun khususnya Afghanistan tidak pernah dijajah oleh kelompok manapun, oleh bangsa manapun. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tidak pernah takluk pada penjajah dan tidak pernah tunduk. Kemudian Afghanistan, mereka telah menghancurkan setidaknya 4 imperium. Imperium pertama adalah Imperium Inggris, kemudian selanjutnya adalah Imperium Uni Soviet yang telah hancur berantakan karena berperang melawan bangsa Afghanistan. Kemudian terakhir adalah Amerika Serikat. Sebelumnya disebutkan The Great Alexander. Hampir-hampir saja itu hancur lebur karena dia berupaya untuk menaklukkan Afghanistan. Jadi ini yang menarik jemaah sekalian. Mereka bangsa yang tidak pernah tertaklukkan sejak zaman dulu sebelum mereka mengenal Islam. Apalagi setelah mereka mengenal Islam. Apalagi mereka tahu bahwa jalan jihad adalah jalan untuk meraih syahadah, jalan untuk keabadian di surga. Terlihat Uni Soviet yang dikenal dengan sebagai negeri adidaya itu takluk hanya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. Sementara rival Uni Soviet yaitu Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai negara adidaya, dia hanya mampu bertahan 20 tahun. Akhirnya keok juga harus mengakui kemenangan Taliban dan harus mengakui kekalahan mereka. Baik, pertanyaannya, kalau seandainya Taliban berperang melawan Iran, kira-kira kemenangan berpihak di mana? Tapi sebelum itu kita sampaikan begini. Apa sebenarnya menjadi penyebab konflik yang begitu mendalam antara Taliban, Afghanistan, dengan Iran, Syiah? Setidaknya ada 2 akar konflik di sini yang secara kasat mata yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah konflik akarnya adalah ideologi, di mana Taliban dikenal sebagai kelompok Islam yang berpegang teguh dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini adalah manhaj Maturidi Hanafi, yang memang dikenal sangat tegas terhadap orang-orang Syiah. Kemudian di saat yang bersamaan, orang Iran memiliki ideologi Syiah, yang tentu Syiah menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai musuh terdepan. Dan Afghanistan, terutama para ulamanya, apalagi pemimpinnya, Akhundzada dikenal sebagai ulama hadis, sebagai ulama tafsir yang juga mengenal sejarah bagaimana pengkhianatan Syiah terhadap negara-negara Islam. Mulai zaman Saljuk atau bahkan mulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai pada era sekarang. Mereka berpura-pura berperang melawan Barat padahal mereka berangkulan. Mereka berpura-pura menyerang Israel padahal mereka berangkulan di Israel. Dalam rangka apa? Menghancurkan negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu Taliban tidak ingin peristiwa ini terulang. Nah, maka harus diselesaikan. Kalau Anda masih ingat ketika awal-awal Taliban berkuasa setelah terusirnya Amerika Serikat, saat itu salah satu jubir daripada Taliban mengatakan kami siap berdamai, kami siap kerjasama dengan Iran tapi bukan dengan Syiahnya. Kami siap kerjasama dengan Cina tapi bukan dengan komunisnya. Itu menarik sebenarnya. Artinya ideologi Syiah bagi Taliban itu sama-sama bahaya, bahkan lebih berbahaya daripada ideologi komunis miliknya Cina. Ini akar konflik yang pertama. Akar konflik yang kedua adalah apa? Terkait masalah ekonomi. Jadi memang agak kuat. Jadi ketika masalah ekonomi tersundul, kemudian ada pemicu dasarnya, yaitu akidah atau ideologi, memang sangat susah dicari titik temunya. Terkait masalah ekonomi, kita semuanya tahu bahwa ini kaitannya dengan sebuah sungai yang memang sebenarnya di Afghanistan sangat banyak sungai. Cuma ada sungai yang diperebutkan, airnya maksud saya, yaitu Sungai Helmand. Yang memang berasal dari pegunungan-pegunungan Taliban dan banyak mengalir di daerah serta pegunungan-pegunungan Taliban. Hanya saja ada salah satu arusnya itu ke arah Iran. Dan Taliban dalam hal ini, mereka ingin supaya air ini betul-betul dimanfaatkan oleh penduduk mereka, rakyat mereka. Maka mereka membuat bendungan dan membuat sebuah terowongan air yang bisa mengalirkan aliran air ke daerah-daerah yang dihuni oleh bangsa Muslim Afghanistan. Ini yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin mengembalikan Taliban lebih jaya, kemudian menghidupkan pertanian maupun peternakan di sekitar mereka.
tentu sangat berpatokan pada air yang ada. Makanya mereka membuat bendungan yang sangat besar yang dibantu oleh para insinyur dari Turki yang memang ini asli kerjasama dengan Erdogan. Nah, tentu saja Iran merasa ini sebuah ancaman. Kenapa? Karena kalau aliran sungai Helmand itu dibendung, mereka akan kesulitan air, baik dalam bidang tenaga listrik. Kemudian selanjutnya terkait tentang peternakan dan pertanian sekitar Iran. Mereka terancam pasti. Makanya Iran mengancam Afghanistan dalam hal ini Taliban untuk tidak menutup ya dan melepas bendungan tersebut. Namun apa jawaban Taliban? Taliban mengatakan kami yang punya hak dan kami tidak ingin dipermainkan oleh Iran dan kami yang lebih berhak untuk mendapatkan manfaat daripada air ini karena berasal dari kami. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akankah pertempuran Taliban melawan Iran akan menjadi penyebab pertempuran akhir zaman? Kenapa saya mengatakan demikian? Begini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa kelak menjelang akhir zaman, karena sebagian ulama memasukkan hadis ini di kabar-kabar akhir zaman, umat Islam akan berhadapan dengan 5 musuh. Dari 5 musuh ini disebutkan berurutan 4. Yang satu disebutkan dalam hadis tersendiri. Adapun 4 itu Rasul mengatakan satakzuna jaziratul Arab. Kalian akan memerangi jaziratul Arab, maka Allah memenangkan kalian. Summa tagzuna farisa, kalian akan memerangi orang-orang Persia. Fayaftahu Allah, maka Allah memenangkan kalian atas bangsa Persia. Bangsa Persia di sini siapa? Tentu untuk sekarang adalah satu mereka yang mengembangkan budaya Persia, yaitu orang-orang Syiah, terutama yang ada di Iran dan sekitarnya. Kemudian summa tagzuna Rum, kalian akan memerangi Romawi dan Allah memenangkan kalian atas bangsa Romawi. Dan yang keempat, summa takzuna Dajjal. Kalian akan memerangi Dajjal dan Allah pun memenangkan kalian atas Dajjal yang memimpin bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya, akankah peperangan ini akan berefek pada perang akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab, tapi sepertinya terlalu dini kita untuk menyimpulkan demikian. Namun, kalaupun terjadi, maka kita harus waspada. Dan sudah jelas kepada siapa kita berpihak. Tentu kita akan berpihak kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada mereka yang ingin mempertahankan hak milik mereka, yaitu air Helmand yang ada di negara mereka. Kita tidak akan pernah berpihak kepada mereka yang menjajah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seharusnya begitulah kita bersikap. Sebagaimana Taliban berani menjaga harga dirinya, siap mati untuk membela tanah air mereka, dan siap apapun resikonya untuk berjihad fisabilillah. Dan mereka adalah orang yang komitmen terhadap syariat. Mudah-mudahan bangsa kita juga memiliki sikap kesatria, keberanian mempertahankan harga diri, mempertahankan negara kita, dan komitmen terhadap syariat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.